Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you there? I hope all of you always in a good condition and happy situation. Saudara harap manapun kalian sekarang, kalian tetap berada dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Okay, welcome back again with me through this video. It means it's time to learn English with me. Are you ready? Oke, kita mulai saja langsung ya. Di video kali ini ya, Mister mencantumkan tugas siswa. Apa sih yang perlu dilakukan kalian selama menonton video ini dan sesudah menonton video ini. Jadi nanti tidak akan ada timbul banyak pertanyaan ya. Yang pertama, menonton sampai selesai video ini. Yang kedua, menyimak dengan baik penjelasan dalam video ini. Jika nanti ada tugas dikerjakan sebagai bentuk latihan dan evaluasi hasil pemahaman siswa atau kalian. Kemudian tugas tidak perlu dikumpulkan ya, sampai nanti ketika sudah buku di tangan kalian semua, mungkin akan ada tugas yang Mister minta untuk dikumpulkan. Tapi untuk yang video kali ini belum ya. Kemudian yang terakhir, dianjurkan untuk menulis poin-poin penting ya, menulis poin-poin penting dalam video ini agar tidak lupa. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kalian lakukan selama kalian menonton video ini dan juga setelah menonton video ini. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi kita. Lesson 1 ya. Di pelajaran yang pertama ini ada dua goal atau tujuan dari pembelajaran di bab 1 ini. Yang pertama adalah have or has. Materi ini menjelaskan tentang penggunaan have atau has yang lebih spesifik penggunaannya untuk simple present tense. Kalau di video sebelumnya Mister hanya menjelaskan have atau has ketika positif saja ya. Tapi nanti di sini juga menjelaskan yang negatif atau interrogatif atau simple present tense yang menggunakan have dan has. Nah, bagaimana bentuk atau polanya Mister? Nah, ini adalah polanya. Ketika dia positif, ini yang kemarin Mister sudah jelaskan ya. Kalau subjeknya Ayu Dewi, maka dia memakai have. Tetapi kalau subjeknya adalah he, she, it, maka dia menggunakan has. Kemudian baru diikuti dengan objek. Itu ketika positif. Kalimat positif itu yang bagaimana sih Mister? Kalimat positif agar kalian gampang untuk mengenali atau menganalisa kalimat itu. Ingat, kalimat positif berarti tidak ada not, tidak ada tanda tanya. Udah, itu aja ya, biar gampang untuk mengingatnya. Kemudian kalimat negatif. Kalimat negatif berarti ada kata not-notnya ya. Ada not ya. Bagaimana polanya Mister? Ketika subjeknya Ayu Dewi, maka ya dia terus diikuti oleh do dan not, baru have ya. Atau kalau disingkat do not ini menjadi don't ya. Ayu Dewi do not, kemudian baru objek. Contoh kita di sini, I do not have an umbrella. They do not have an umbrella. We do not have an umbrella. Kalau subjeknya berupa he, she, it, maka diikuti oleh does not, baru kemudian have, dan setelah itu objek. Contoh, he does not have an umbrella, atau she doesn't have an umbrella. Kalian boleh pakai yang tidak disingkat atau disingkat, sama saja. Kemudian yang bentuk yang terakhir yaitu bentuk interrogatif atau kalimat tanya.
karena kalimat tanya, maka do dan does tadi ditukar posisinya dengan subjek. Do dan does-nya di depan. Nah, siapa yang menggunakan do? Ingat, do nggak ada s-nya, berarti yang maka ya Ayu Dewi. Misalkan, do you have an umbrella? Do they have an umbrella? Do we have an umbrella? Nggak boleh do she have, nggak boleh, karena do ini tidak ada s-nya, ini digunakan untuk subjek-subjek yang memang tidak suka dengan s, yaitu Ayu Dewi. Kemudian does, ya, does ada s-nya di sini di depan, kalian perhatikan ya. Does, kemudian he, she, it, have. Kok di sini have, Mister? Iya, karena sudah ada s di depan, ya nggak boleh pakai has lagi. Pokoknya nggak boleh double di depan, s-nya itu nggak boleh double. Does she have an umbrella? Ya, does he have an umbrella? Nah, kemudian ketika ada interrogatif seperti ini biasanya membutuhkan short answer atau jawaban singkat. Nah, maka kita bisa memberikan jawaban singkat berupa ketika dia positif atau negatif. Kalau positif berarti kita sesuaikan dengan pertanyaannya. Misalkan nih ada pertanyaan, do you have an umbrella? Yes, I do. Do they have an umbrella? Yes, they do. Jawaban sesuai dengan pertanyaannya. Kemudian kalau yang he, she, it, ya berarti sesuai dengan pertanyaannya. Does she have an umbrella? Yes, she does. Kalau negatif, ya, contoh misalkan, do they have an umbrella? No, they don't. Atau kalau tidak disingkat tidak apa-apa, no, they do not. Does she have an umbrella? Kalau negatif, no, she doesn't. Atau no, she does not. Sampai di sini paham? Oke, Mister harap apa yang Mister sampaikan bisa kalian pahami, ya. Kemudian for the evaluation of your understanding with my explanation, ya, untuk evaluasi pemahaman kalian dengan penjelasan Mister, you will find the exercises at the end of the slides. Kalian akan temukan nanti beberapa latihan di akhir slide. Jadi perhatikan ini ya. Kita lanjut ke pembahasan topik yang selanjutnya, yakni introducing yourself and others. How to introduce yourself and then how to introduce others. Untuk memperkenalkan diri, Mister yakin sudah banyak yang bisa, ya. We just need to mention our complete name, our address, our hobby, and the other. That's the simple way to introduce ourselves, ya. Kita hanya perlu menyebutkan nama, kemudian mungkin alamat atau hobi. Nah, itu adalah cara simple untuk memperkenalkan diri. Contoh misalkan kalian sebutkan, hello, my name is bla 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 bla, my complete name is bla bla bla, you can call me, and then my hobby is, nah, bisa ditambahi I live in bla 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 bla. Nah, itu adalah cara simple untuk memperkenalkan diri yang Mister yakin pasti sudah banyak yang bisa. Kemudian introducing others. Kalian lihat di sini ada Hani, Maya, Gina. Nah, di sini Hani mau mengenalkan temannya yang bernama Gina kepada Maya, ya. Mister baca dulu ya. Good morning Maya, this is my friend Gina. Ya, selamat pagi Maya, ini temanku Gina. Nah, Gina, this is Maya. Nah, jadi Hani mengenalkan Maya ke Gina dan juga mengenalkan Gina ke Maya. Itu namanya introducing others, ya. Hi Gina, how do you do? Ya.
how do you do Maya, ya. Kenapa kok bukan how are you Mister? Ya, ini digunakan untuk ketika kita first time meet with someone new, ya. Ketika kita pertama kali bertemu dengan seseorang yang baru kita kenal, ya, maka digunakan how do you do, bukan how are you. Do you know Maya, Gina is an athlete. Kamu tahu tidak Maya, Gina itu adalah atlet. She won the badminton competition last year. Dia memenangkan kompetisi bulu tangkis tahun lalu. Wow, that's great. Luar biasa. Thank you. Oke Maya, Gina dan saya are going to the library. Akan pergi ke perpustakaan. We will see you again tomorrow. Kita akan berjumpa kembali besok. Bye, selamat tinggal. Bye bye, selamat tinggal. Nah, di sini kita bisa menggunakan langsung seperti ini. This is my friend, bla 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 bla, ya, untuk mengenalkan orang lain. Atau kita menggunakan yang lebih sopan. I'd like to, ya, atau I would like to introduce you to bla bla bla, ya. Nanti kalau sudah ada bukunya kalian lihat di bukunya ada, ya. Nah, it's like I said last time that you will find exercises of have or has to check about your understanding with my explanation. Nah, here you have to choose the correct answer. Kalian harus memilih jawaban yang benar. For example, they, ada pilihan have atau has, kemudian a beautiful house near the beach. Kalau they subjeknya, maka jawabannya apa? Have atau has? Have, yang nggak ada s-nya. Ingat, kalau subjeknya Ayu Dewi, maka pakainya have. Oke. Number 2, Mr. Leo have or has a luxurious car. He is very proud of his car. Mr. Leo, subjeknya kita lihat di sini Mr. Leo. Mr. Leo itu kalau kita rubah menjadi kata ganti adalah he. Jadi jawabannya have atau has? Has, ya. Kemudian number 3, my aunt have or has 3 children, 2 boys and a girl. My aunt. Kalian lihat ini berarti subjeknya kalau dibuat kata ganti adalah she. Berarti jawabannya has. Nah, number 4 and number 5 is your turn to do by yourself at home, ya, to check about your understanding. Next, exercises of have or has, still about have or has. Nah, perintahnya change the sentences, rubahlah kalimatnya. See the clues, lihatlah clue-nya. Number 1 is as the example. Nomor 1 ini sebagai contoh. She has many good friends. Dia mempunyai banyak teman. Clue-nya adalah tanda tanya. Maka ingat, tanda tanya berarti kalimat tanya yang di depan do atau does. Karena di sini she, maka di depannya adalah does. Dash baru kemudian she, yang asalnya has berubah menjadi apa? Have, karena sudah ada does. Does she have many good friends? Apakah dia punya banyak teman? Yes, she does. Atau no, she doesn't. Kalau membutuhkan jawaban, ya. Tapi di sini nggak usah. Kalian hanya perlu merubah kalimat di atas ini sesuai dengan tanda atau clue yang ada di dalam kurung. Nomor 2, Mrs. Susanto has a Chinese food restaurant. Mrs. Susanto mempunyai restoran makanan Cina. Nah, kalau di perintahnya di sini suruh merubah kalimat negatif, berarti Miss Susanto. Kalau Miss Susanto kira-kira do atau does? Does, ya. Karena ini negatif, setelah does diikuti dengan not, baru
has-nya berubah menjadi apa? Baru has di sini kita rubah menjadi have karena sudah ada does di sini tadi. A Chinese food restaurant. Nah, number 3 until number 5 do it by yourself ya. Nomor 3 sampai dengan nomor 5 kerjakan sendiri. Nah, itulah latihan-latihan yang kalian bisa kerjakan di rumah sebagai bahan evaluasi atas pemahaman dari materi yang Mister sampaikan melalui video ini. Oke, ingat tidak perlu dikumpulkan untuk sementara di video ini. Insya Allah nanti di video-video selanjutnya, kalau memang buku sudah dipegang hampir semua siswa, baru nanti Mister akan berikan tugas yang Mister minta untuk dikumpulkan. That's all for today. Thank you very much for your nice attention, for your watching, and then always be spirit to study English with me, Mr. Fuad. See you again with another lesson with the next video. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.